Halo teman-teman, selamat siang. Kali ini kita akan pelajari gimana sih supaya kita bisa lebih semangat dan lebih kreatif di dalam lomba storytelling ataupun apabila kita ada tugas ya untuk menyampaikan sebuah cerita. Contohnya kita sebagai seorang guru ataupun kita ingin menampilkan sebuah karya. Nah, ada tips. Yang pertama, pastikan kita kuasai konsep atau materi yang ingin kita sampaikan tersebut. Dengan cara kita bisa mengucapkannya. Jika kita sulit untuk mengingat teks tersebut, kita pahami dulu apa sih makna dari teks cerita tersebut. Kemudian kita bisa mengulangi sehingga beberapa kali supaya ia bisa ingat dan lancar apabila kita ucapkan. Yang kedua, kita harus ekspresif. Nah, ekspresif maksudnya kita harus lebih berada ekspresi supaya bisa dihayati sehingga penonton yang menonton tersebut ia juga merasakan apa sih kandungan yang ada dalam cerita tersebut. Apabila sedih maka ekspresi kita juga sedih, dan apabila bahagia, gembira, kita juga harus gembira. Nah, seperti itu. Dan yang ketiga, confident. Pastinya dong kita harus percaya diri. So teman-teman, jika kamu ingin menampilkan storytelling, kamu harus confident dulu, kamu harus percaya diri. Gimana supaya kamu bisa menampilkan agar kamu tidak merasa nervous? Karena kalau kamu merasa sangat nervous, teks ataupun bahan yang sudah kamu pelajari tadi ataupun yang sudah kamu praktekkan, kamu latih itu akan hilang dalam sekejap. Karena kenapa bisa hilang? Karena kamu terlalu nervous. Sebab itu kita perlunya ada confidence ataupun percaya diri. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu kita harus pastinya kita harus menguasai contohnya dalam suasana apa dulu. Kita harus tahu penonton kita itu siapa sih, kayak gitu. Kalau penonton kita contohnya anak-anak ya, untuk kalangan pelajar, maka kita harus sesuaikan konsep ataupun atribut yang mau kita gunakan. Ini adalah sebagai tambahannya saja. Nah, seperti itu. Kemudian ya, tips dari saya, jangan lupa untuk praktek. Karena kalau dalam belajar bahasa Inggris, baik bahasa Inggris maupun dalam bahasa Indonesia, kita bisa menggunakan metode storytelling ini dalam menyampaikan sebuah cerita ya. Dan pastinya agar lebih ekspresif dan juga sampai kepada penonton kayak gitu. So, kalau tips aku pribadi, pertama itu aku akan bisa untuk print dulu ya, seperti ini. Ada sebuah cerita ataupun teksnya supaya aku tuh nggak mudah lupa, dan pastinya aku akan baca dulu, kemudian aku pahami apa sih makna dari cerita tersebut gitu. Nah, setelah aku paham apa makna dari cerita tersebut, kemudian aku akan mengucapkannya secara verbal ya, dan dilontarkan beberapa kali mengucapkannya supaya bisa aku ingat gitu kan. Membaca dengan suara keras ataupun kalau di dalam hati sih aku melomai agak susah juga, tapi setelah itu akan diucapkan. Nah, mungkin beberapa kali supaya lebih fasih. Nah, ini adalah contoh dari teks storytelling yang aku punya terbaru, yaitu mengenai The Donkey and the Little Dog. Nah, jadi ini juga teks storytelling yang aku akan kasih ya buat siswa di dalam kelas. Oke, pertama kita akan baca dulu teks tersebut dan pahami. Nah, setelah itu kita praktek dong. Ya, mari kita praktek dulu. Oke, kita akan sambung storytelling ini di video berikutnya mengenai cerita The Donkey and the Little Dog. Oke, so itu aja tipsnya dari aku. Terima kasih ya udah menonton.